judul firman Tuhannya adalah Bapa yang setia, yang diambil dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 23. Tapi sebelum kita memulai firman Tuhan, saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu benar-benar Bapa yang setia di dalam kehidupan saya dan tentunya juga dalam kehidupan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, Senin pagi minggu kemarin ya, itu kami dihebohkan ya di kantor saya, dihebohkan dengan pegawai saya yang diketemukan positif COVID-19. Nah, kenapa bisa diketemukan? Karena Senin pagi itu di swab massal di kantor saya dan diketemukan satu pegawai saya keuangan orang baru, dia positif COVID-19. Dan saya menyadari, sungguh-sungguh sangat menyadari ya Bapak, sungguh-sungguh sangat menyadari bahwa semua itu adalah tuntunan Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya, di mana saya punya ide untuk swab antigen 2 minggu sekali dengan memanggil suster dari laboratorium ya. Kalau saya membayangkan, kalau seandainya itu tidak saya punya, Tuhan tidak taruh inisiatif di pikiran saya, di hati saya untuk nge-swab pada Senin pagi itu, saya percaya seluruh kantor saya akan kena COVID-19 Bapak Ibu. Karena pegawai saya ini OTG Bapak Ibu, dia cuma merasa flu saja dan flu-nya itu katanya sudah agak mendingan. Jadi dia Jumat malam itu panas, terus sumer gitu ya, Sabtunya dia agak baikan, Minggu agak baikan, Senin dia masuk. Dan pada waktu Senin itu saya mengadakan swab, itu pertama kali swab antigen ya Bapak Ibu, dan diketemukan dia positif COVID-19. Dan setelah saya suruh swab PCR, benar-benar memang dia positif dan masa aktif-aktifnya virus itu menular. Dan orang tersebut, anak tersebut, keuangan saya itu ada di lantai 2, selantai dengan saya. Luar biasa Bapak Ibu, Tuhan itu mengcovering, dia Bapa yang setia. Saya tidak bisa membayangkan kalau tidak ada swab Senin itu, dia masuk seperti biasa, dia tidak ngomong kalau flu, dia sekalipun dia pakai masker, tapi kalau makan kan dibuka Bapak Ibu. Saya percaya semua banyak yang ketularan di kantor saya. Ini sungguh-sungguh amazing. Bapak kita ini Bapak yang setia, mengasihi kita semua Bapak Ibu. Nah, dahulu juga begitu Bapak Ibu. Waktu itu saya kan tidak pernah rapid di perusahaan saya. Zaman dulu kan musim rapid test, sekarang rapid kan tidak berfungsi lagi ya, karena rapid itu menunjukkan kalau sudah rapid positif itu berarti virusnya sudah selesai, yang menimbulkan antibodi Bapak Ibu, menimbulkan antibodi bisa keluar. Nah, itu yang ada di swab. Kalau swabnya positif itu berarti antibodinya orang tersebut sudah keluar dan tidak ada potensi menular. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu saya tiba-tiba ingin rapid Bapak Ibu. Ayo rapid semuanya. Tuhan gerakkan saya untuk rapid seluruh kantor. Dan ditemukan satu office boy saya, itu kurir saya itu positif Bapak Ibu. Nah, dan selama positif memang office boy tidak ada di dalam kantor, selalu di dalam kantor, tapi dia sering keluar masuk kantor, kasihkan dia dari bank, kasihkan berkas-berkas dan semuanya. Dan pada waktu dia sebelum dirapid, saya percaya dia sudah infeksi COVID, dia keluar masuk kantor, memang tidak tinggal, dia keluar masuk kantor dan tidak ada satupun yang tertular Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan Bapak Ibu, tidak ada yang seperti ini Bapak Ibu. Tidak ada keadaan yang seperti ini, pasti ada yang ketularan. Bahkan Bapak Ibu, office boy saya yang bersih-bersih, tukang bersih-bersih itu bisa minum satu cangkir kopi ini berdua dengan yang COVID ini Bapak Ibu. Bayangkan. Dan office boy saya langsung saya suruh PCR, swab PCR dan dia negatif. Sampai hari ini dia sehat. Saya percaya Tuhan ini pegang kendali di dalam setiap kehidupan kita. Dia
in control. God is in control dalam semuanya. Dan perlindungannya ini sempurna. Bukan karena imun kita kuat, karena imunnya kuat makanya tidak tertular ya. Tidak Bapak Ibu. Karena semua, saya percaya semua ini karena kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Bukan karena kuat dan gagah kita. Jadi kalau sampai kita berkata, oh ini imunnya kuat dan ini dan semuanya, saya tidak setuju. Karena semua itu karena Tuhan. Nah, dari sini saya timbul firman ini, Bapa yang setia, yang kita ambil dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai 23. Ayo kita baca bersama-sama Ulangan 31 ayat 14 sampai 23. Kemudian berfirmanlah Yahweh. Kalau Tuhan huruf besar, ini bahasa aslinya itu Yahweh ya Bapak Ibu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Jadi Tuhan itu sudah ngomongin Musa, Musa sudah dekat waktunya engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan dan tiang itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit berjinah dengan mengikuti ilah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. 17. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Elohim tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada ilah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. 20, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada ilah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi saksi terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Jadi Tuhan itu tahu niat yang dikandung sebelum Tuhan membawa masuk. Karena Tuhan ada di luar waktu. Jadi dia mengerti apa yang akan dilakukan bangsa Israel nantinya. Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Nah, ayat 22, maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkan kepada orang Israel. Kepada Yosua bin Nun diberikannya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali ke ayat 14 ya. Tuhan berfirman kepada Musa,
Dia memberitahukan kepada Musa bahwa Musa akan mati dalam waktu dekat. Jadi semua kematian itu ada di tangan Tuhan. Hidup dan mati ada di tangan Tuhan, Bapak Ibu. Tidak di tangan kita sendiri karena kita jaga kesehatan, atau tidak di tangan kita sendiri karena kita imun kita kuat. No, Bapak Ibu. Hidup dan mati itu Tuhan yang punya. Dan kehidupan kita itu milik Tuhan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Musa disuruh memanggil Yosua karena Tuhan akan memberi perintah kepada Yosua, pengganti Musa, sebelum Musa mati. Jadi Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat perfeksionis, Bapak Ibu. Sebelum Musa mati, dia sudah mempersiapkan Yosua. Seperti juga di dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Sebelum suami saya dipanggil pulang ke surga, dia sudah mempersiapkan anak saya yang nomor 1, yaitu Juan. Yang kala itu 2012 dia lulus dari Amerika. Sebenarnya suami saya ataupun saya menyuruh Juan itu tidak usah pulang. Kamu cari pengalaman di Amerika, sana kerja ikut orang dulu. 2-3 tahun habis itu pulanglah kalau memang mau pulang. Tapi saat itu memang Tuhan itu menggerakkan hati Juan untuk enggak, aku mesti harus pulang. Aku harus pulang. Dia enggak mau, Bapak Ibu. Akhirnya secara manusia, papahnya dan juga saya itu juga agak kecewa. Kok bocah ini di sekolah jauh-jauh kok enggak mau cari pengalaman di sana, kok langsung pulang, begitu ya. Pikir kita sebagai orang tua. Karena kita enggak tahu masa depan, tapi Tuhan tahu, Bapak Ibu. Nah, akhirnya Juan 2012 pertengahan dia ada di Indonesia dan dia mulai bantu-bantu papahnya bekerja. Paling tidak, Bapak Ibu, dia sudah 50% mengerti pekerjaan ini. Sehingga pada waktu papahnya ini enggak ada, Juan sudah siap menggantikannya. Bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan adiknya. Yang ketika itu juga Tuhan sudah waktu suami saya dipanggil Tuhan, itu Michelle, anak saya yang nomor 2 itu juga sudah selesai sekolah, Bapak Ibu. Niat kami pada waktu Desember, suami saya itu kan November tanggal 10 2015 kan dipanggil Tuhan. Jadi tapi sebelum itu kita sudah punya tiket 3 orang, pulangnya 4 orang untuk bawa Michelle Desember itu pulang ke Indonesia. Karena wisudanya masih bulan 6 2016. Jadi sebelumnya itu Tuhan sudah selesaikan semuanya. Uang sekolah semua sudah, aku tidak perlu bayar lagi, Bapak Ibu. Karena sekolahnya sudah selesai, apartemen semua sudah kita sewa, sudah kita kembalikan semuanya. Tapi Tuhan berkehendak lain, kami tidak bisa berangkat bertiga, tapi saya berangkat berdua dengan Juan dan pulangnya bertiga dengan Michelle. Ya waktu itu kita sangat sedih sekali karena bangku sebelah saya ini yang biasanya diisi Pak Didi itu adalah kosong ya. Kami berangkat ke Amerika dengan sedih sekali, tapi puji Tuhan sampai hari ini saya bisa melihat, Bapak Ibu, kalau kita flashback ke belakang, saya bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang perfeksionis. Seperti Tuhan mempersiapkan Yosua sebelum Musa mati. Demikian juga Tuhan mempersiapkan Juan sebelum suami saya dipanggil Tuhan pulang ke surga. Tuhan itu sudah mengerti, Bapak Ibu, karena dia Tuhan di luar waktu. Jadi Yosua ini pada waktu dia masih muda, dia memang sama Tuhan itu didekatkan sama Musa. Jadi kemana Musa pergi, sampai naik Gunung Sinai, itu Yosua ikut, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca di kitab Keluaran, Yosua itu mengikuti kemanapun Musa pergi sejak Yosua muda. Karena apa? Karena memang Tuhan yang menggerakkan, yang ikut terus kemana Musa pergi. Sehingga pada waktu Musa nanti mati, Yosua siap menggantikan Musa. Itulah Tuhan kita. Dia Tuhan yang perfeksionis. Jadi tidak usah khawatir dengan kehidupan ini Bapak Ibu. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang setia. Dia mengerti dari A sampai Z kehidupan kita. Dan dia sudah mempersiapkan yang terbaik di dalam hidup kita. Ya, terus, jadi kembali ke kesaksian tadi saya. Jadi tidak ada lagi yang membebani saya pada waktu suami saya meninggal dunia. Saya
anak saya sudah selesai semua, saya sudah tidak usah ngirimi uang lagi, dan kita bisa konsen fokus untuk membesarkan perusahaan ini, untuk mengerjakan perusahaan yang ditinggalkan oleh suami saya ini. Jadi kita bekerja bertiga, Bapak Ibu, ya pada waktu sekalipun waktu itu saya tidak pernah ikut bantu suami, tapi saya selalu mendengarkan sedikit-sedikit, saya mengerti Bapak Ibu, dan saya bisa bantu Juan dan Michelle untuk kita sama-sama membesarkan perusahaan ini. Dan sampai hari ini Tuhan setia, Dia mengerjakan yang sangat-sangat baik dalam perusahaan kami, bahkan lebih besar dan berkali-kali lipat dari pada waktu ada suami saya. Nah, di ayat 16, kita lihat di ayat 16 ya. Kembali ke firman Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti ilah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. 17, pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka, aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Elohim tidak ada di tengah-tengah kita? Sadar Bapak Ibu, pada waktu malapetaka kesusahan itu menimpa, akhirnya bangsa Israel sadar dan dia berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh karena Elohim tidak ada di tengah-tengah kita? Terus 18, tetapi aku Tuhan akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada ilah lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, di ayat 16 itu Tuhan itu berkata, setelah Musa meninggal, bangsa Israel itu akan bangkit berjinah. Dia akan mengikuti ilah asing yang ada di negeri yang ditinggalinya. Mereka akan meninggalkan Tuhan dan mengingkari perjanjian dengan Tuhan Yahweh Elohim. Dan ini terjadi, Bapak Ibu, kejadian ini terjadi sesudah Yosua mati. Bukan langsung ya Bapak Ibu, tapi sesudah Yosua mati. Pada saat itu, kata Tuhan, murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka, terhadap bangsa Israel. Dan Tuhan akan meninggalkan bangsa Israel dan menyembunyikan wajahnya terhadap bangsa Israel. Sehingga banyak dari bangsa itu akan mati. Dan mereka juga banyak kali ditimpa oleh malapetaka, Bapak Ibu. Nah, sebentar. Ini ayatnya. Nah, mereka akan ditimpa oleh malapetaka dan kesusahan. Pada waktu itu mereka akan sadar, Bapak Ibu. Mereka akan sadar. 18, 19. Ya. Mereka akan sadar bahwa semua ini akibat karena mereka meninggalkan Tuhan. Nah, tapi Tuhan tetap akan menyembunyikan wajahnya sama sekali pada waktu itu karena segala kejahatan bangsa itu, yaitu karena mereka telah menyembah ilah lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang saya lihat dari ayat 16 sampai 18 ini adalah Tuhan itu tahu apa yang akan dilakukan bangsa Israel, yaitu berpaling dari Tuhan dan menyembah berhala. Ilah lain itu berhala, yang sama dengan menyakiti hati Tuhan. Kalau kita tahu di dalam 10 perintah Elohim, 10 perintah Elohim, hal jangan menyembah ilah lain ini adalah perintah yang nomor 1, Bapak Ibu. Di antara 10 perintah Elohim. Kita bisa baca di Keluaran, mari kita lihat Keluaran ya. Keluaran 20 ayat 3 berkata, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Ini nomor 1. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di bawah air, di dalam air, di bawah bumi. Jadi atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Enggak boleh buat patung apapun ya Bapak Ibu.
5. Jangan sujud menyembah kepadanya dan atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ayat 3 sampai 6 ini adalah perintah yang pertama sebenarnya Bapak Ibu. Tapi dijabarkan seperti ini. Tapi sebenarnya ini adalah di dalam 10 perintah Elohim itu adalah perintah yang pertama. Nah, bila kita mendapat perintah, seandainya kita mendapat perintah ya, ada 10 ya, 10 misalnya 10 ini ya, 10 perintah Elohim. Yang nomor 1, perintah yang nomor 1, yang pertama itu biasanya adalah perintah yang terpenting. Bukan yang nomor 2 atau yang selanjutnya itu enggak penting Bapak Ibu, tapi perintah yang pertama itu adalah perintah yang utama, yang utamanya. Tapi justru oleh bangsa Israel itu dilanggar Bapak Ibu. Dan saya bisa merasakan betapa sakitnya dan sedihnya hati Tuhan karena perintah nomor 1 itu sama dengan, kalau dilanggar, sama dengan perzinahan di dalam alam roh. Jadi kalau kita melanggar perintah nomor 1 itu sama dengan perzinahan di alam roh, dengan menyembah ilah lain selain Tuhan Elohim. Karena di alam roh, Tuhan itu roh. Dan kalau kita menyembah roh lain, itu sama dengan perzinahan dengan roh lain itu. Di alam roh, kita ini semua manusia roh Bapak Ibu. Sadar ya, kita semua manusia roh. Nah, di alam roh, kita semua ini adalah mempelai perempuannya Kristus. Kita semua adalah mempelai perempuannya Kristus, termasuk bangsa Israel. Mempelai perempuannya Tuhan. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan sebagai manusia saja, bila mempelai perempuannya nyeleweng dengan laki-laki lain. Ini kalau dalam kehidupan manusia ya, betapa sakit hatinya mempelai pria itu Bapak Ibu. Bisa-bisa nikahnya itu batal Bapak Ibu, dan pasti batal, saya jamin pasti batal. Kalau belum apa-apa, belum nikah, baru mau nikah sudah diketahui mempelai perempuannya itu menyeleweng. Nah, demikian juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Dia juga bisa sakit hati, dia juga bisa sedih, dia juga bisa marah. Karena dia adalah suatu pribadi. Tuhan kita yang kita sembah bukan patung Bapak Ibu. Dia adalah suatu pribadi yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi perbedaannya dengan kita manusia adalah Tuhan tidak membuang atau menceraikan atau memusnahkan bangsa Israel. Bisa juga Tuhan itu marah terus membuang, menceraikan atau memusnahkan bangsa Israel dan menciptakan manusia baru. Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa kan? Nah, dia tidak menghapus nama Israel dari buku kehidupan Bapak Ibu. Dia tidak pernah menghapus nama Israel dari buku kehidupan sampai hari ini. Tetapi Tuhan memutuskan untuk tetap mengasihi Israel, membawa Israel kembali lagi kepadanya. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa Tuhan kita ya. Tetapi lain dengan kita manusia, kalau kita tahu bahwa calon kita nantinya akan menyeleweng, kan ini Tuhan ceritanya wis tahu sebelum keadaan itu terjadi, sebelum peristiwa itu terjadi, Tuhan sudah tahu nanti bakalan bangsa Israel itu akan menyembah ilah lain dan semuanya. Nah, kalau tahu seperti itu, nah Bapak Ibu, pasti Tuhan itu pasti ya, gimana ya kalau saya jadi Tuhan, kalau saya nih jadi Tuhan, saya wis gak jadi wis tak ciptakno bangsa Israel wis tak aku cipta orang lain, cipta bangsa lain aja yang setia terus begitu dengan saya. Begitu kalau itu hanya saya Bapak Ibu. Tapi kalau karena Tuhan ini Tuhan yang luar biasa, bukan saya, Tuhan yang sangat baik, bukan seperti saya, bukan seperti manusia kita semua. Dia Tuhan yang setia. Dia tahu kalau calonnya nanti akan menyeleweng dan tidak mau menyembah dia lagi. Tapi menyembah ilah lain. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia.
Bapak yang setia, dia tetap setia walaupun kita semua tidak setia. 2 Timotius 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Luar biasa Bapak Ibu. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan tahu di masa yang akan datang bangsa Israel akan berkhianat dengan dia dengan cara menyembah ilah negeri yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi Tuhan tetap memutuskan untuk mencintai Israel dan membawa Israel kembali lagi kepadanya. Wow, betapa baiknya Tuhan kita Bapak Ibu. Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun, Bapak Ibu. Mika 7 ayat 20 berkata, siapakah Elohim seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan pada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, sepertilah yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Haleluya. Tidak ada Tuhan yang seperti Elohim yang kita sembah di dalam nama Yesus. Dia Tuhan yang mengampuni kesalahan. Dia Tuhan yang memaafkan pelanggaran. Dia yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya dan selamanya. Tapi berkenan kepada kasih setia. Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang setia. Yang dia kembali menyayangi kita. Menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Haleluya. Kita patut berbangga. Kita harus berbangga dengan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus ini. Nah, kita akan selanjutnya ya, kita baca ayat selanjutnya di dalam Ulangan 31 yang tadi ya Bapak Ibu, ayat 19. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. 20. Nah, Bapak Ibu, 20, sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada ilah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista, kata Tuhan, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Nah, 21. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa pelanggaran, apabila mereka banyak ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi saksi terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini. Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Ayat 23. Ayat 2 sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam ayat 19 tadi dikatakan Musa disuruh Tuhan untuk menuliskan nyanyian dan mengajarkannya kepada orang Israel. Nyanyian ini akan diletakkan oleh Tuhan di dalam mulut orang Israel. Supaya apa? Supaya nyanyian ini menjadi saksi bagi Tuhan terhadap orang Israel. Jadi apabila nanti banyak kali mereka ditimpa malapetaka dan kesusahan karena mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah lain itu, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat romantis Bapak Ibu.
kita kalau menyadarinya ya, Tuhan ini Tuhan yang sangat romantis. Seperti pada film-film percintaan zaman dahulu, Bapak Ibu. Kalau zaman dahulu ya, kalau zaman sekarang mungkin tidak seperti itu ya. Dia kasih lagu, Bapak Ibu. Tuhan itu kasih lagu, dan apabila mereka susah, maka lagu ini akan muncul dan mengingatkan mereka akan Tuhan. Di dalam kisah percintaan zaman dulu, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mungkin ya, mungkin Pak Gerson apa siapa ya, mungkin Pak Agus mengalami mungkin ya. Zaman dulu kalau kisah percintaan zaman dulu, bila sang kekasih atau sang pacar itu akan pergi jauh, maka kekasih ini, pacar ini, yang laki ini akan memberikan kepada pasangannya, misalnya sapu tangan lah atau apalah, untuk supaya pasangan itu mengingat akan dia gitu Bapak Ibu. Romantis ya Bapak Ibu. Zaman dulu itu seperti itu, ada sapu tangan lah, kalau yang perempuan kasih apalah, saling memberi ya. Jadi kalau kangen bisa pegang-pegang sapu tangannya, seperti itu mungkin ya. Zaman dulu romantis Bapak Ibu, romantis banget Tuhan kita ini. Nah, seperti Tuhan kasih nyanyian lah dan diletakkan di dalam mulut mereka. Diajarkan dan diletakkan dalam mulut mereka sehingga pada waktu mereka susah, nyanyian itu keluar Bapak Ibu. Nyanyian itu keluar dan dia mengingat akan Tuhan. Waktu saya menulis ini, saya bisa merasakan kehangatan cintanya Tuhan itu di dalam hati saya. Dan jantung saya ini bisa ser-ser gitu Bapak Ibu. Saya berkata, wah Tuhan, begitu romantisnya Engkau Tuhan. Tuhan ini romantis pol. Romantis pol. Nah, sekarang juga saya ingin menyaksikan Bapak Ibu bagaimana Tuhan itu juga sudah meletakkan nyanyian di dalam mulut saya pada saat saya menyembah Dia. Nah, saya ini kan senang Bapak Ibu nyanyi kalau menyembah Dia itu pakai gitar. Saya enggak sering, dulu saya sering nyembah pakai lagu. Cetel lagu di YouTube saya ikut nyembah, tapi sekarang saya enggak Bapak Ibu, saya suka main gitar pada saat nyembah itu. Nah, Tuhan meletakkan nyanyian itu dalam mulut saya pada saat saya menyembah. Nah, dan ini baru saya sadari Bapak Ibu pada waktu saya nulis firman ini. Beberapa bulan ini ceritanya begini ya, beberapa bulan ini setiap saya menyembah Tuhan dengan gitar saya tiba-tiba bisa menyanyikan sebuah lagu penyembahan Bapak Ibu yang belum pernah dinyanyikan oleh siapapun. Dan syairnya pun, nadanya pun lain Bapak Ibu, belum pernah dinyanyikan oleh siapapun. Dan kata-katanya, syairnya cuma haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik. Kalau saya disuruh nyanyi sekarang, saya nggak bisa. Tapi kalau saya main gitar, tiba-tiba ngeflow Bapak Ibu, tiba-tiba saya bisa nyembah dengan lagu itu. Dengan nada seperti itu. Kata-katanya cuma haleluya, haleluya, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Itu saya bisa nyanyikan berulang-ulang, dan lawatan Tuhan itu sangat dahsyat. Saya bisa nangis-nangis Bapak Ibu dan berbahasa roh. Nah, itulah Tuhan kita. Seperti ayat 20 sampai 22 ini, demikian juga itu terjadi dalam hidup saya. Tuhan meletakkan lagu ini di dalam mulut saya. Di dalam 21 ayat 21b, Bapak Ibu 21b dikatakan sebab aku tahu niat yang dikandung mereka. Dikandung bangsa Israel pada hari ini sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Niat apa? Niatnya di ayat 20. Yaitu setelah mereka dibawa oleh Tuhan masuk ke tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, mereka akan makan kenyang dan jadi gemuk, tapi mereka akan paling kepada ilah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini, kata Tuhan, akan dinista mereka dan perjanjianku akan diingkari. Dari Ulangan 31 ayat 14 sampai 23 ini kita bisa mengetahui betapa setianya Tuhan kita kepada bangsa Israel dan tentunya juga kepada kita semua anak-anaknya. Oleh sebab itu jangan pernah meragukan Tuhan. Dia bukan manusia yang sering berdusta dan tidak menepati janji. Seperti yang dikatakan di dalam Bilangan, Bapak Ibu, kita lihat Bilangan 23 ayat 19.
dikatakan Elohim bukanlah manusia. Digaris bawahi, bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi Tuhan itu bukan manusia. Kalau manusia suka berbohong Bapak Ibu. Kalau Tuhan itu selalu menepati janji-janjinya. Kalau dia berfirman, dia melakukannya. Kalau dia berbicara, dia selalu menepatinya. Sekarang kita kembali ke diri kita masing-masing. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita secara pribadi, pegang janjinya itu. Karena itu pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Kenapa saya katakan secara pribadi Bapak Ibu? Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang personal. Dia berurusan dengan kita pribadi, lepas pribadi. Bukan Tuhan yang rombong-rombongan Bapak Ibu. Karena masuk surga katanya juga bukan rombong-rombongan, tapi personal ya Bapak Ibu. Keselamatan itu diterima personal. Berurusan dengan kita pribadi, lepas pribadi Tuhan kita. Jadi untuk kita bisa mengerti apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita secara pribadi, maka kita harus belajar untuk mendengar suaranya Tuhan. Entah itu lewat firman yang kita baca dan menjadi rema, atau Tuhan berbicara dengan kita secara audible, ataupun melalui hati kita dengan sangat lembut, tiba-tiba digerakkan. Tiba-tiba hati kita berbicara, ada suara lembut di dalam hati kita. Ataupun lewat nabi Tuhan yang diutus Tuhan kepada kita. Tiba-tiba ada nabi berkata, oh nanti kamu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Oh nanti engkau akan mengalami seperti ini. Pegang janji Tuhan Bapak Ibu. Pegang janji Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, dia akan menggenapi dan pasti menggenapi. Karena dikatakan dia, sekali lagi, dia bukan manusia yang suka berdusta. Dia bukan anak manusia yang suka berbohong Bapak Ibu. Yang dia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuhan bukan manusia. Kita harus ingat itu. Dia kalau berjanji, pasti dia menepati. Nah, kita akan kembali ke Ulangan 31 ayat 23 yang terakhir ya Bapak Ibu. Ayat yang terakhir dikatakan seperti ini. Kembali Ulangan 21 ayat 23 yang terakhir. Kepada Yosua bin Nun diberikannya perintah firman-Nya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku akan menyertai engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa dia akan menyertai Yosua untuk membawa bangsa Israel masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka, kepada bangsa Israel. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Ini pesan Tuhan kepada Yosua. Bapak Ibu, kalau kita baca selanjutnya di kitab Yosua, kita lihat Yosua 1 sampai akhir, kita benar-benar akan tahu bahwa janji Tuhan itu benar-benar digenapi kepada Yosua. Dialah satu-satunya tokoh di dalam Alkitab yang selalu menang di dalam berperang. Karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai Yosua. Dikatakan, aku akan menyertai engkau. Dia janji akan menyertai Yosua. Dan dia menggenapinya sampai Tuhan mengaruniakan keamanan di negeri yang dijanjikannya. Jadi Tuhan itu menyertai Yosua di dalam setiap peperangan. Dan sampai Yosua masuk di dalam tanah perjanjian dan Tuhan memberikan keamanan di negeri yang sudah dijanjikannya itu. Tuhan berkata, teguhkan, kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua, aku ini menyertai engkau. Dan itu digenapi, benar-benar digenapi di dalam kehidupan Yosua. Kita baca Yosua ayat yang terakhir ya, Yosua 21 ayat 43 sampai 45 yang berkata seperti ini. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni
negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka, mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, benar-benar digenapi janji Tuhan kepada orang Israel. Nah, Tuhan, ayat 44, Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Luar biasa ya. Semua musuhnya, tidak ada yang tahan menghadapi bangsa Israel. Semuanya diserahkan Tuhan kepada bangsa Israel. 45. Dari segala yang baik, karena Tuhan kita baik, Dia pasti memberikan yang baik-baik. Yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Haleluya. Luar biasa ya Bapak Ibu. Tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Semuanya dipenuhi. Itulah Tuhan kita. Janjinya itu ya dan amin. Semuanya akan dipenuhi. Luar biasa. Saya membaca ini, hati saya ini berkobar-kobar Bapak Ibu. Semua janji Tuhan di dalam hidup kita tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya akan terpenuhi. Nah, kita lihat dari kisah dari Ulangan tadi 31 sampai 24 Bapak Ibu, sampai 23 Bapak Ibu, kita bisa tahu Bapak Ibu betapa baiknya Tuhan kita. Tuhan yang sangat setia dan selalu memenuhi setiap janji-janjinya. Dan sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini, kita akan mengucapkan ayat 45 ini bersama-sama dengan menggantikan kata-kata kaum Israel ini dengan nama kita masing-masing. Amin. Saya akan menghitung 1 sampai 3 dan kita akan bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin, 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 amin. Haleluya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk peneguhan firman-Mu pada minggu pagi ini. Untuk kembali kita semua diingatkan untuk tetap mempercayai janji-janji Tuhan yang pasti terjadi dalam hidup kita. Sekalipun saat ini kita belum melihatnya. Karena Engkau Tuhan yang selalu menepati janji. Engkau Tuhan yang bukan manusia, yang suka berdusta dan mengingkari janji. Engkau Tuhan yang selalu menepati janji. Beri kekuatan kepada kami untuk kami tetap setia dan berpegang pada janji-janji-Mu itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.